Hal ini dimana kita perlu memperbaiki mindset, yaitu bahwa kesehatan tubuh kita berasal dari pikiran dan apa yang kita konsumsi, sehingga kesadaran untuk memperbaiki pola makan akan lebih tercapai dengan optimal. Semoga dengan diet dan aturan makan yang simpel ini dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga kita di bulan Ramadan ini dapat beribadah dengan maksimal dengan pahala yang melimpah, dan kemudian bonusnya adalah berat badan turun ketika saat Lebaran nanti. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan dan banyak yang bilang saya kalau misalnya bulan puasa yang ada malah nambah berat badan. Di sini saya akan berikan tips simple tetapi insya Allah tidak menyiksa dan perlu kita ketahui ketika kita ingin diet ataupun menurunkan berat badan pastinya ada makanan-makanan yang sebaiknya dihindari ataupun dikurangi seperti tepung-tepungan, minyak, ataupun gula yang biasanya terdapat pada goreng-gorengan dari bakwan atau kalau di dalam bahasa Sunda biasa kita sebut bala-bala, tahu isi, dan sebagainya. Kenapa hal ini dilarang? Karena tepung-tepungan ataupun gula dapat menimbulkan inflamasi bagi tubuh kita sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Untuk menghindari itu semua, saya jamin itu tidak mudah. Justru itu kita di sini akan memberikan tips yang pelan-pelan, minimal mengurangi dari gula, tepung-tepungan, dan minyak tadi. Tips yang pertama, dan ini saya pribadi lakukan jika selama Ramadan bisa turun 3-4 kilo dalam waktu 1 bulan. Yaitu jika kita ingin mengkonsumsi makanan manis seperti kolak, surabi, dan lain sebagainya, itu sebaiknya dialihkan pada saat sahur. Jika kita ingin sekali tidak dikonsumsi pada saat berbuka. Dan kemudian yang kedua, kita kurangi konsumsi karbohidrat pada saat berbuka puasa. Sebaiknya kita memperbanyak lauk pauk seperti ikan, ayam, ataupun sayur-sayuran, itu justru lebih baik. Jadi, jika ingin mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi, bisa kita lakukan atau kita konsumsi pada saat sahur saja. Kemudian yang ketiga, jika ditanyakan gorengan boleh atau tidak, Dok? Saya sejujurnya sangat menghindari goreng-gorengan seperti tahu, risol, dan sebagainya. Namun jika ingin sekali boleh dikonsumsi satu saja, namun bukan di malam hari setelah selesai sholat tarawih. Usahakan kita makan ketika saat berbuka saja, yaitu antara maghrib sampai isya dengan porsi yang secukupnya dan mengenyangkan. Insya Allah jika kita konsumsi banyak protein, itu pasti lebih tahan lama kenyangnya. Yang kelima, setelah tarawih hindari minuman manis atau apapun yang ada susu-susunya deh. Kalau misalnya ingin minum es boleh-boleh aja, tetapi usahakan minum es yang tawar gitu, misalnya seperti es teh tawar, kopi pakai es, atau air putih pakai es, itu sudah cukup untuk melegakan dahaga. Yang keenam, jika kita ingin mengkonsumsi makanan yang kita ketahui bahwa tepung-tepungan atau kadar tepung-tepungannya itu sangat tinggi sekali, sebaiknya itu dikonsumsi 1 minggu sekali dan dalam porsi yang secukupnya. Tips yang terakhir, dan ini tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus konsumsi air putih yang cukup. Kita bisa siasati, biasanya saya pribadi melakukan yaitu 500 ml saya minum sebelum tahajud dan 500 ml lagi saya minum setelah sahur atau setelah makan pada saat sahur. Dan 1 liter kita minum pada saat berbuka sampai tarawih dan kembali kita tidur. Jika kita bisa minum 3 liter dalam sehari pada saat bulan Ramadan, itu justru akan lebih baik lagi. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa diet yang saya sampaikan ini adalah diet yang simple dan tidak sesuai dengan aturan dari dokter ahli gizi. Bismillah, kita atur pola hidup sehat secara perlahan untuk mendapatkan tujuan menua dengan sehat pula.
Harus kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang instan, di mana kebiasaan kita yang mengkonsumsi zat-zat yang menginflamasi tubuh menimbulkan hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Hal ini di mana kita perlu memperbaiki mindset, yaitu bahwa kesehatan tubuh kita berasal dari pikiran dan apa yang kita konsumsi, sehingga kesadaran untuk memperbaiki pola makan akan lebih tercapai dengan optimal. Semoga dengan diet dan aturan makan yang simpel ini dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga kita di bulan Ramadan ini dapat beribadah dengan maksimal dengan pahala yang melimpah, dan kemudian bonusnya adalah berat badan turun ketika saat lebaran nanti. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.